Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Ika Parahita. NIM saya 4130022063. Di sini saya akan menjelaskan terkait penilaian otentik jurnal. Sebelum memasuki ke pembahasannya, saya memperkenalkan dulu jenis-jenis penilaian otentik, yaitu yang pertama, teknik penilaian otentik dalam kompetensi sikap. Yang kedua, teknik penilaian otentik dalam kompetensi pengetahuan. Dan yang ketiga, teknik penilaian otentik dalam kompetensi keterampilan. Yaitu topik pembahasannya saya, yaitu jurnal. Jurnal ini masuk ke dalam teknik otentik kompetensi sikap. Pengertian penilaian jurnal. Jurnal merupakan sebuah catatan yang memuat kejadian atau peristiwa yang dialami oleh peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Kejadian atau peristiwa tersebut dapat berupa kemajuan dan kekurangan peserta didik selama proses pembelajaran. Di sini maksudnya itu kayak kita mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan dari peserta didik untuk mengamati kejadian atau peristiwanya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip penilaian antar peserta didik jurnal, yaitu yang pertama, catatan atas pengamatan harus objektif. Yang kedua, pengamatan dilaksanakan secara selektif, yang artinya dicatat hanyalah kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kompetensi inti. Yang ketiga, pencatatan segera dilakukan. Yang keempat, pedoman umum penskoran jurnal. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian antar peserta didik jurnal. Yang pertama, mengukur capaian kompetensi sikap yang penting untuk dikembangkan. Yang kedua, sesuai dengan kompetensi dan indikator. Dan yang ketiga, menggunakan format sederhana dan mudah diisi atau digunakan. Selanjutnya yaitu langkah penilaian antar peserta didik jurnal. Yaitu yang pertama, menentukan kompetensi atau kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian. Yang ketiga, menentukan format penilaian. Yang keempat, mencatat kekuatan dan kekurangan peserta didik dalam buku catatan harian secara cermat dan teliti. Yang kelima, guru mengkaji hasil penilaian. Yang keenam, menyampaikan umpan balik. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Dan yang kedelapan, melakukan tindak lanjut. Di sini ada contoh penilaian antar peserta didik jurnal, yaitu saya mencari hasilnya dari contoh penerapan dan instrumen penilaian dalam proses dan hasil belajar mata pelajaran PAI dan BP kelas 1 SD. Di situ ada lembar pengamatan proses lembar kegiatan diskusi yang bertemakan menceritakan kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Di situ ada nomor, nama siswa, kerjasamanya bagaimana, mengkomunikasikan pendapatnya gimana, toleransi, keadilan, menghargai pendapat, dan ada jumlah skor, nilai, dan keterangan. Kalau 4 itu baik sekali, kalau 3 itu baik, kalau 2 itu cukup, kalau yang pertama itu kurang. Terus kriteria nilainya itu yaitu yang A, 83 sampai 130 itu baik sekali. Kalau yang B itu 75 sampai 79 itu baik. Yang C 60 sampai 63 itu cukup, yang D itu 50 ke bawah itu kurang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.